Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari kajian kitab Arba'in Nawawi, video kali ini insyaallah kita akan bahas hadis nomor 2 tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Berikut hadisnya kami salin dari Maktabah Syamilah. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pria dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda perjalanan yang tampak padanya dan tidak ada dari kami yang mengenalnya. Sampai akhirnya ia duduk di hadapan Nabi SAW lalu menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Rasulullah SAW pun menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya." Pria itu berkata, "Benar." Maka kami heran padanya. Ia bertanya dan kemudian membenarkan jawabannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik dan buruk takdir tersebut." Pria itu berkata, "Benar." Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, "Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu." Pria itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Pria itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tanda kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang wanita, budak, melahirkan tuannya, dan kamu melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin, yang pengembala kambing, berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung tinggi." Kemudian pria itu pergi. Umar pun terdiam sejenak, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasulullah SAW berkata, "Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, riwayat Imam Muslim. Disebutkan oleh Imam Daqiqul Id, hadis ini seperti ibunya sunnah, Ummus Sunnah, sebagaimana surat Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Quran atau ibunya Al-Quran. Hadis ini berisi pilar-pilar dalam beragama, yakni Islam, iman, ihsan, dan keyakinan terhadap hari kiamat. Insyaallah kita coba bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang termaktub dalam dua kalimat syahadat, poin Islam nomor 1. Poin kedua adalah sholat, yaitu sholat wajib 5 waktu. Poin ketiga adalah zakat. Zakat yang bersifat wajib seperti zakat fitrah, yaitu mengeluarkan harta bagi yang berhak menerimanya. Poin keempat adalah puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, di mana saat puasa kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari awal sampai waktunya berbuka. Dan poin terakhir atau poin kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu, baik itu mampu mentalnya, mampu bekalnya, dan juga mampu di perjalanannya. Pembahasan kedua adalah tentang iman. Poin pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini keberadaan, keesaan, dan kesempurnaan Allah. Poin kedua, iman kepada malaikat, yaitu mengakui malaikat sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Poin ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Poin keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu meyakini kerasulan mereka serta kebenaran ajaran yang dibawa oleh mereka. Poin selanjutnya yaitu poin kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya kebangkitan, perhitungan, surga, dan juga neraka, serta kejadian atau peristiwa-peristiwa lain yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Dan poin terakhir adalah iman kepada takdir, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu, baik atau buruk, terjadi atas kehendak Allah. Pembahasan ketiga adalah tentang ihsan. Ihsan adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, kita tidak bisa melihatnya, maka kita harus yakin bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Ihsan ini mencakup beberapa poin. Yang pertama tentang kehusyuan dalam beribadah, kedua
kedua tentang kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah, dan ketiga ketika beribadah kita selalu merasakan pengawasan dan keagungan Allah. Pembahasan terakhir adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat ini adalah rahasia Allah, sehingga Nabi dan Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda utama hari kiamat. Yang pertama adalah ketika budak melahirkan tuannya, dan yang kedua adalah ketika orang-orang miskin berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Terkait dengan makna budak melahirkan tuannya, ada beberapa penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama itu berkaitan dengan dominasi Islam. Banyak perempuan yang menjadi budak dan melahirkan anak dari tuannya. Anak itu menjadi tuan karena kehormatan ayahnya. Ada juga penafsiran lain yaitu berkaitan dengan rusaknya moral, di mana budak perempuan yang sudah melahirkan anak tuannya diperjualbelikan hingga tanpa sadar di kemudian hari seorang anak membeli ibunya sendiri. Dan penafsiran ketiga yang masyhur di kalangan kita yaitu berkaitan dengan durhaka kepada seorang ibu, di mana anak memperlakukan ibunya seperti budak dengan suruhan, hinaan, dan cacian. Adapun penjelasan tentang orang-orang miskin yang berlomba-lomba membangun gedung tinggi adalah orang-orang yang dulunya miskin dan penggembala kambing mendapat kekayaan, lalu mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi dan berbangga-bangga dengan kemewahan yang mereka punya tersebut. Itulah dia pembahasan hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Insyaallah kita bertemu di video yang lain.